Halo semua, kami dari SGDA 10 ingin mempresentasikan student project kami dengan judul The Role of ATP in Cancer. Jika kita bicara tentang ATP, tentunya kita bicara tentang energi, suatu hal yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya. ATP atau adenosine triphosphate ini sering disebut the energy currency of life. Kenapa? Karena dia menjadi sumber energi yang universal bagi seluruh sel makhluk hidup. Fungsi utama dari ATP tentunya adalah sebagai sumber energi untuk fungsi sel yang memerlukan energi. ATP juga memainkan peran dalam sintesis DNA dan RNA, serta berperan mengaktifkan asam amino dalam sintesis protein. Selain itu, ATP juga memainkan peran dalam kasus kanker, di mana dia dapat membawa pengaruh yang positif ataupun negatif. Dalam konteks kanker, di satu sisi ATP dapat bersifat positif atau membawa pengaruh positif. Kenapa? Karena dia akan menginisiasi respon anti-inflamatory. Akan tetapi, di sisi lainnya ATP yang berlebihan malah dapat membawa pengaruh yang buruk karena dia dapat terurai menjadi adenosin yang bersifat pro-tumorigenik. Nah, berhubung dengan keterkaitan antara ATP dan kanker yang cukup erat, kami dari kelompok penulis memiliki keinginan untuk memperdalam ilmu kami tentang topik ini. Nah, pada student project kami kali ini, kami membawa 5 rumusan masalah utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ATP dan apa perannya dalam metabolisme di dalam sel? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kanker dan bagaimana mekanisme terjadinya kanker? Yang ketiga, apa peran dari enzim dalam metabolisme? Yang keempat, bagaimana peran dan penggunaan ATP dalam kasus kanker? Dan yang terakhir adalah apa perbedaan dari penggunaan ATP dalam sel kanker dengan sel normal? Sedangkan untuk tujuan penulisan sendiri tentunya berhubungan erat dengan rumusan masalah yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Di mana tujuan penulisan student project ini adalah yang pertama, memahami apa yang dimaksud dengan ATP dan apa fungsinya dalam metabolisme di dalam sel. Yang kedua, memahami apa yang dimaksud dengan kanker dan bagaimana mekanisme terjadinya kanker. Yang ketiga, memahami dan mengetahui apa peranan enzim dalam metabolisme. Yang keempat, mengetahui peran dan penggunaan ATP dalam kasus kanker. Dan yang terakhir, mengetahui perbedaan ATP dalam penggunaannya di sel kanker dengan di sel normal. Manfaat penulisan kami bagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi kami, kelompok penulis, dan manfaat bagi para pembaca. Bagi kami, melalui student project ini, kami dapat mendalami pengetahuan kami di bidang kedokteran, terutama dalam hal biokimia dari ATP dan peranannya dalam kanker. Kami juga dapat melatih menyusun suatu literatur review dengan baik dan benar, dan melatih diri kami dalam membaca, memilih, dan mensitasi dengan baik suatu artikel, jurnal, maupun sumber terpercaya lainnya. Sedangkan bagi para pembaca, kami harap student project ini dapat membantu menambah wawasan para pembaca dalam hal biokimia dari ATP dan memahami peranan ATP dalam kanker. Kami juga mengharapkan student project ini dapat membantu pembaca dalam penulisan dengan tema yang serupa. Sel-sel dalam tubuh memiliki nutrien makanan dan mengubahnya menjadi sesuatu bentuk yang digunakan sebagai energi. Energi ini adalah ATP, adenosine triphosphate, yang terdiri dari adenosin dan 3 gugus fosfat dan melekat pada adenin. Jadi, sejumlah besar energi dilepaskan ini adalah ATP. ATP ini berperan sebagai pembawa energi atau bisa dibilang mata uang energi pada sel-sel di dalam tubuh. ATP merupakan molekul paling penting dalam penyediaan energi. Lalu yang diperlukan sebagai proses seluler. ATP dihasilkan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan glikolisis, Silkus Krebs, asam sitrat atau asam sitras, dan fosforilisasi oksidatif yang terjadi di dalam seluruh tubuh di seluruh mitokondria sel. Yang selanjutnya adalah peran ATP dalam metabolisme. Yang pertama, ATP sebagai mata uang energi. ATP dikenal sebagai mata uang energi universal dalam sel karena memasok sumber energi yang mudah dijangkau untuk semua proses seluler. Yang kedua, hidrolisis ATP dan pelepasan energi. ATP bisa memfasilitasi reaksi hidrolisis, dan dari hidrolisis ATP, satu gugus fosfat menghilang mengubah ATP menjadi ADP dan melepaskan sejumlah besar energi yang menggerakkan berbagai proses seluler, seperti pergerakan otot, pemompaan ion, dan juga pensintesisan molekul kompleks. Yang ketiga, ATP dalam respirasi seluler. Respirasi seluler adalah jalur yang digunakan sel untuk menghasilkan ATP. Mekanisme ini memastikan pasokan ATP yang stabil untuk memicu berbagai aktivitas seluler dan mendukung proses kelangsungan hidup sel itu sendiri.
sendiri. Yang keempat, ATP dalam pekerjaan seluler. Setelah ATP dihasilkan, ATP berfungsi sebagai sumber energi langsung untuk kerja seluler. Sel terus-menerus mengonsumsi ATP untuk melangsungkan berbagai tugas seperti transport aktif, biosintesis, dan juga kerja mekanis. Yang kelima, daur ulang ATP dan homeostasis energi. Daur ulang ATP penting untuk menjaga homeostasis energi dalam sel. Ketika dibutuhkan, ATP dihidrolisis menjadi ADP yang melepaskan energi dan memungkinkan sel untuk menjalankan fungsinya. Yang keenam, regulasi tingkat ATP. Konsentrasi ATP yang tinggi menghambat enzim yang terlibat dalam produksi ATP dan mencegah pembangkitan energi yang berlebihan. Sebaliknya, tingkat ATP yang rendah akan merangsang enzim untuk meningkatkan sintesis ATP untuk mengisi cadangan energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kanker. Jadi, apa sih kanker itu? Kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan sel-sel tubuh secara tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Penyakit ini merupakan kelainan yang mampu menyebabkan kerusakan pada jaringan organ lain yang lebih jauh atau disebut juga dengan metastasis. Kanker ini dapat diawali dengan pembelahan sel yang terganggu. Sel-sel ini pun tumbuh dan berkembang biak secara cepat sehingga tubuh kita tidak dapat mengendalikannya. Sel-sel tadi membentuk suatu gumpalan jaringan yang disebut juga dengan tumor. Tumor sendiri terbagi menjadi tumor jinak dan tumor ganas atau tumor kanker. Mekanisme terjadinya kanker. Kanker bermula dari perubahan satu sel atau kumpulan dari beberapa sel. Kanker merupakan penyakit genetik yang dapat terjadi saat ada perubahan gen dalam sel atau bisa juga disebut dengan mutasi. Perubahan genetik ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kesalahan pada saat pembelahan sel, diwariskan dari orang tua, dan kerusakan DNA akibat zat-zat karsinogen seperti radiasi UV dan asap rokok. Sel-sel kanker memiliki perilaku abnormal yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan menyebar ke seluruh tubuh. Sebagai contoh, mereka dapat memberitahu pembuluh darah untuk tumbuh ke arah tumor yang memasuk tumor dengan oksigen dan nutrisi, serta membuang produk limbah dari tumor. Mereka juga dapat bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh atau mengelabui sistem kekebalan tubuh untuk membantu sel kanker tetap hidup dan tumbuh. Saat tumor ini tumbuh, ia membutuhkan lebih banyak darah untuk membawa oksigen dan nutrisi lain ke sel kanker. Jadi sel kanker mengirimkan sinyal kepada tumor untuk membuat pembuluh darah baru. Ini disebut dengan angiogenesis dan merupakan salah satu alasan mengapa tumor tumbuh dan membesar. Hal ini juga memungkinkan sel kanker masuk ke dalam darah dan menyebar dengan lebih mudah ke bagian tubuh yang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran enzim dalam metabolisme. Agar dapat bekerja optimal, proses metabolisme memerlukan enzim. Enzim berperan penting sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme. Enzim mempunyai sifat spesifik pada substrat yang diikatnya dan bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan agar suatu reaksi dapat terjadi. Dengan adanya enzim akan mempercepat proses metabolisme tubuh. Enzim juga dapat digunakan untuk menunjukkan tanda dari kerusakan suatu jaringan tubuh yang disebabkan oleh penyakit. Enzim-enzim yang berperan pada proses metabolisme diantaranya amilase, protease, lipase, maltase, laktase, dan sukrase. Nah, berikut adalah gambar diagram metabolisme dengan enzim dan tanpa enzim. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran dan penggunaan ATP dalam sel kanker. Nah, jadi dalam sel kanker itu sendiri terjadi juga proses produksi ATP, tetapi terdapat Warburg effect yang merupakan perubahan metabolisme dalam sel kanker, di mana ATP-nya diproduksi dengan cara glikolisis padahal seharusnya menggunakan fosforilasi oksidatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya reaktif oksigen species atau ROS yang dapat memicu metastasis pada sel kanker. Nah, akibat dari adanya perubahan metabolik ini adalah terjadinya reduksi NADPH yang padahal seharusnya menjadi sebuah kofaktor dalam proses biosintesis makromolekular dalam sel. Nah, seperti yang kita tahu, kanker itu bertumbuh dari tumor yang menjadi ganas. Tumor microenvironment atau yang bisa disingkat sebagai TME, konfigurasinya diatur oleh ATP itu sendiri. Jadi di sini ada sebuah gambar merupakan homeostasis ATP ekstrasel dalam sel kanker, yang dimana keseimbangan dari detachment dan juga degradation ATP yang menggunakan enzim itu menentukan konsentrasi ATP ekstrasel yang dalam TME, dimana ATP itu nanti akan dikeluarkan sebagai respon fisiologis tubuh terhadap stres, salah satunya terhadap kanker. Nah, lalu bagaimana efek dari ATP ini terhadap perkembangan kanker akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, lalu saya akan menjelaskan tentang efek positif ATP terhadap sel kanker.
Jadi yang pertama itu ada menginduksi respon imun terhadap sel kanker. Jadi ATP ini berfungsi sebagai sinyal kimia yang menarik sel darah mieloid dengan berikat pada reseptor poligenerik P2Y2. Hal ini memicu respon inflasom dan sekresi interleukin 1 beta dan juga interleukin 18 saat berikat pada reseptor ionotropik P2RX7. Lalu kedua efek ini diperlukan untuk aktivasi optimal respon kekebalan tubuh spesifik terhadap sel kanker. Nah, ini penting dalam efektivitas pengobatan kanker seperti kemoterapi imunogenik. Lalu yang kedua ada efek pada proses antiinflamasi. Jadi ATP ekstraseluler ini bersama dengan sejumlah metabolit lainnya dilepaskan oleh sel yang mati, lalu akan mengurangi reaksi peradangan dan juga membantu dalam menghapuskan sel mati. Efek negatif ATP terhadap sel kanker. Menginhibisi respon imun terhadap sel kanker. Pada jumlah yang berlebihan, ATP juga dapat memperburuk kondisi pengidap penyakit kanker. Hidrolisis dari ATP ini juga menyebabkan akumulasi adenosin ekstraseluler yang kemudian memiliki potensi protumorigenik yang merupakan keterbalikan dan efek yang tidak diinginkan. Adenosin ekstrasel dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, yakni memfasilitasi pelepasan kekebalan tumor, induksi angiogenesis, dan metastasis. Adenosin pada tumor juga dapat memediasi imunosupresi dengan menginhibisi sel limfosit TCD3+. Meningkatkan keagresifan sel kanker. Nilai ATP yang tinggi juga diketahui sebagai dorongan utama dari keagresifan fenotip sel kanker. Sel kanker dengan nilai ATP tinggi menunjukkan peningkatan keagresifan dalam karakter dan juga sifat, termasuk dalam proliferasi sel, stemness, encourage independence, migrasi, invasi, metastasis, kapasitas antioksidan, dan resistensi terhadap obat. Dapat disimpulkan bahwa dormant cancer stem cells menunjukkan nilai ATP yang rendah dan juga sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan ATP dalam sel normal. Makanan dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak diubah menjadi energi dalam bentuk ATP melalui metabolisme. Pada sel normal, ATP terutama diproduksi melalui fosforilasi oksidatif dengan rantai transfer elektron di mitokondria. Proses ini melibatkan oksidasi glukosa, asam amino, dan asam lemak dalam siklus asam trikarboksilat atau disebut sebagai siklus Krebs yang akan menghasilkan ekuivalen produksi yaitu NADH dan FADH2. Ekuivalen produksi ini akan digunakan oleh rantai transport elektron untuk menghasilkan gradien proton yang menggerakkan sintesis ATP melalui ATP sintase. Dalam kondisi aerobik, sel normal akan memetabolisme glukosa menjadi karbon dioksida dan air melalui fosforilasi oksidatif. Sedangkan dalam kondisi hipoksia atau kurang oksigen, sel akan mengubah glukosa menjadi laktat melalui glikolisis anaerob. Selanjutnya, untuk penggunaan ATP dalam sel kanker akan dijelaskan oleh rekan saya, Eben, dan juga David. Sel kanker merupakan suatu jenis sel yang mengalami resistensi terhadap proses apoptosis, yang merupakan mekanisme kematian sel terprogram. Dalam kondisi normal, sel yang rusak, tua, atau bermasalah dihancurkan melalui apoptosis dan digantikan oleh sel baru yang sehat. Namun, sel kanker tidak merespon apoptosis dengan baik. Resistensi terhadap apoptosis pada sel kanker disebabkan oleh mutasi pada DNA sel. Akibatnya, sel kanker mampu berkembang biak secara tidak terkendali. Pertumbuhan sel kanker yang cepat menghasilkan peningkatan kebutuhan energi yang signifikan. Oleh karena itu, sel-sel kanker perlu mencari metode metabolisme yang berbeda dan tidak konvensional untuk mendukung pembentukan sel baru yang jumlahnya abnormal. Proses ini disebut metabolic reprogramming, yang merupakan perubahan dalam cara sel kanker memproses energi dan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Hal ini memungkinkan sel kanker untuk bertahan dan berkembang, bahkan di bawah tekanan lingkungan yang tidak menguntungkan. Terjadinya metabolic reprogramming ini menjadi kunci dalam menjelaskan kenapa sel kanker menjadi begitu sulit dihentikan dan diobati. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sekarang, pada sel kanker terjadi namanya replikasi sel secara abnormal.
Karena adanya pertambahan sel secara abnormal ini dibutuhkan cara baru atau yang dinamakan metabolic reprogramming, di mana dibutuhkan metode baru atau cara metabolisme energi yang baru agar dapat mengakomodasi terjadinya pertambahan sel yang secara abnormal ini, di mana pada sel kanker ini seringkali disebut dengan sebutan Warburg effect, di mana sel kanker melakukan cara baru atau cara metabolisme yang berbeda dibandingkan pada sel normal lainnya, di mana pada sel kanker jika dibandingkan dengan sel normal, di mana pada sel normal terjadi namanya glikolisis anaerobik. Secara normalnya, di mana glikolisis terjadi hanya saat dalam kondisi penuh kekurangan oksigen. Glikolisis terjadi hanya saat dalam kondisi yang kurangnya kehadiran oksigen, di mana glikolisis seperti kita ketahui adalah perubahan glukosa diubah menjadi asam laktat, di mana dibandingkan pada sel kanker, glikolisis ini terjadi bahkan saat ada dalam kondisi penuh oksigen pun. Jadi saat ada kehadiran oksigen, glikolisis tetap terjadi. Jadi ini adalah cara untuk si sel kanker mengakomodasi terjadinya replikasi sel secara abnormal tersebut. Jadi bertambahnya sel maka juga bertambahnya kebutuhan energi, di mana terjadi yang namanya fenomena anaerobik glikolisis atau glikolisis yang terjadi bahkan saat dalam kehadiran oksigen. Kesimpulan student project kali ini adalah ATP merupakan molekul penting dalam menyediakan energi yang diperlukan untuk berbagai proses seluler. ATP dihasilkan melalui serangkaian tahap yang melibatkan glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Peran ATP untuk metabolisme di dalam sel adalah sebagai sumber energi yang berlangsung dengan mekanisme daur ATP. Daur ulang ATP memainkan peran penting dalam menjaga homeostasis energi sel. Respirasi seluler adalah proses utama yang menghasilkan ATP, melibatkan oksidasi glukosa dan molekul organik lain dengan adanya oksigen. ATP juga berperan dalam pekerjaan seluler, memberikan energi langsung untuk berbagai tugas seluler seperti transfer aktif dan kerja mekanis. ATP juga berperan dalam respon kekebalan tubuh terhadap sel kanker. Tetapi jumlahnya yang berlebihan dapat memperburuk kondisi kanker. Metabolisme adalah proses penting dalam tubuh manusia yang melibatkan pembentukan dan penguraian zat-zat melalui reaksi kimia. Enzim memainkan peran kunci dalam mempercepat proses metabolisme dengan menurunkan energi aktivasi reaksi kimia. Saran untuk student project kali ini adalah, untuk kedepannya perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Sekian, terima kasih.